Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Yang dibanggakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh mahasiswa semester 1 seluruh prodi UNU yang dibanggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat bertatap muka, kembali dapat menyapa dengan materi keilmuan. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini senantiasa ada dalam bimbingan dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan harapan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan agung dari baginda kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mahasiswa UNU semester 1 seluruh prodi yang dibanggakan, pada materi yang ke 12 ini, kalau tidak yang ke 11 ya, 11, 12, 13, 14. Yang ke 11 Al-Fakir hendak membawakan materi dengan judul toleransi atau sikap toleran dalam perspektif dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Materi ini atau judul ini sebagai sebuah materi menjadi penting untuk Al-Fakir perdalam, sekaligus disampaikan menjadi bagian dari sesuatu yang harus dipahami oleh mahasiswa UNU. Kenapa? Karena dalam pandangan Al-Fakir, berpikir dan berpemahaman toleran adalah merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena dari sisi kajian agama yang bersifat teks maupun bersifat konteks, yang bersifat ta'akuli maupun bersifat nakli, jadi ada istilah yang maupun yang bersifat akli maupun nakli, semuanya menggambarkan kepada kita bahwa berpikir, bertindak, dan berperilaku toleran merupakan sesuatu yang niscaya. Jadi walhasil toleransi itu sesuatu yang mesti diberi ruang yang secukupnya, seproporsional mungkin dalam perspektif keagamaan Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada yang senantiasa dibanggakan, kenapa mesti diberi ruang dan kenapa mesti menjadi sesuatu yang niscaya? Secara akli kita mesti ingat bahwa kemampuan orang baik secara fisik maupun secara non fisik itu beda-beda. Dasarnya seperti ini, basisnya demikian. Perbedaan di antara setiap person to person atau individu per individu, perbedaan kemampuan fisik maupun non fisik itu membutuhkan ekstra toleransi yang
yang mesti diperkuat. Misalnya ada 10 kepala, itu dipastikan akan ada 10 cara pandang. Ini dari sisi pandangan, dari sisi pemikiran. Ada 10 jiwa, maka akan ada 10 kategori. Ini barangkali yang menyangkut tenaga, fisikal. Lah, fakta-fakta ini yang secara logika adalah merupakan sesuatu yang faktual, yang nyata. Maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan toleran, pendekatan-pendekatan yang fleksibel, pendekatan-pendekatan yang longgar, bukan pendekatan yang bersifat kaku, apalagi kemudian sama sekali tidak mencerminkan fleksibilitasnya, tidak mungkin. Jadi orang yang misalnya dalam tanda petik kemampuan fisikalnya A, ya tentu dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan agama yang sifatnya juga fleksibel itu tentu akan disesuaikan A. Demikian juga B, demikian juga C. Gak bisa bahwa kemudian ada 10 orang itu harus sama persis, gak mungkin. Mesti diberi ruang perbedaan. Makanya misalnya dalam konteks pikiran atau pendapat, Imam Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubro mengatakan manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada awam, ada khos, dan ada khosul khos. 3 golongan umat manusia ini mencerminkan memang 3 tingkatan kapasitas orang dalam kaitannya dengan beraktivitas, baik beraktivitas pikir maupun beraktivitas fisik. Karena ada 3 golongan, maka tentu rumusan-rumusan yang berkaitan dengan konsep keagamaan juga harus disesuaikan dengan tingkatannya tadi. Orang yang kira-kira kategorinya adalah awam, maka tidak mungkin ya harus kita paksakan untuk menerima konsep-konsep yang peruntukannya untuk di atas, apalagi di atasnya lagi. Khos atau khosos, gak mungkin. Itu namanya pemaksaan, itu namanya pemelokotoan, itu namanya menciptakan masyakoh kepada pemeluk agama. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin orang yang kapasitas fikirnya, fisikalnya itu kemudian ada di tingkat atas, khos atau khosul khos. Tidak mungkin kemudian diberikan jalan konsep beragama yang diperuntukkan untuk di bawah. Itu namanya tasawuf, gampang terhadap persoalan agama. Dan saya pikir gambaran-gambaran sekilas ini, itulah yang kemudian menjadi basis bahwa toleransi itu mau tidak mau mesti dikembangkan, mesti dipahami dengan baik sebagai basis kita bermasyarakat, bersosialita, bergaul, bermuamalah, bermuasyarah dengan sesama umat manusia, baik dalam satu bangsa maupun dalam tataran global. Jadi itulah kira-kira mengapanya dari perspektif akli, logika. Kemudian dari perspektif naklinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan, yang telah Allah gariskan di dalam setambuk besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Lauh Mahfuz. Blueprint-nya itu sudah ada. Ini yang kemudian dalam rumusan besar disebut sebagai qada dan qadar. Sebagaimana menjadi maklum bersama bagi kita bahwa kita sebagai umat yang beriman, kita sebagai muslim,
punya rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah, mesti iman kepada Allah. Lah lanjutan dari antu'mina billah, iman kepada Allah, yang menjadi rukun iman yang pertama adalah antu'mina bikutubillah atau antu'mina bi rasulillah dulu gak apa-apa. Iman kepada utusan Allah. Jadi kalau kita mengaku iman kepada Allah sebagai pengejawatahan dari pengakuan kita iman kepada Allah, mesti dibuktikan dengan iman kepada Rasulillah, utusan Allah. Jadi kalau ada orang ngaku iman kepada Allah tetapi tidak dibuktikan dengan bentuk ejawantah iman kepada Rasulillah, itu keimanan kepada Allah yang dalam tanda petik mesti dipertanyakan. Nah, yang ketiga, lanjutan dari iman kepada Allah dan iman kepada Rasulillah, itu mesti iman bimalaikatillah, iman kepada malaikat Allah yang menjadi bagian dari rangkaian mesti kita percayai keberadaan. Sebagaimana telah menjadi maklum bersama bahwa dalam beberapa hal malaikat-malaikat Allah lah yang menjadi duta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, selain tentu Rasulullah. Misalnya yang menyambungkan atau yang membawa risalah-risalah Allah kepada kanjeng Nabi itu kan malaikat Jibril. Misalnya yang mencatat kebaikan dan kejelekan itu kan Raqib Atid. Misalnya yang mencabut nyawa malaikat Isra dan seterusnya dan seterusnya. Itu mesti kita imani keberadaan. Yang keempat adalah antu'mina bikutubillah, iman kepada kitab Allah. Jadi kalau kita iman kepada Allah kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kita iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah, maka mesti kita mampu mewujudkan pembuktian iman kepada Rasulullah dengan iman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh Rasulullah, mulai dari yang begitu masyhur Injil, Zabur, Taurat, kemudian Al-Quran, atau kitab-kitab yang masih dalam bentuk suhuf yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Ibrahim maupun diturunkan kepada kanjeng Nabi Musa sebelum Taurat. Tapi yang kemudian mesti secara ijmali para ulama sepakat kita hafal itu cukup 4: Taurat, Injil, Zabur, dan kemudian Al-Quran. Jadi itu iman kepada antu'mina bikutubillah sebagai rukun iman yang keempat. Lah kemudian yang kelima adalah iman bil yaumil akhir, akan adanya hari akhir sebagai wasilah untuk dapat membuktikan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lembaran yang namanya dunia ditutup dulu, baru kemudian kita memasuki lembaran baru akhir. Lembaran baru itu adalah lembaran di mana kita dihadapkan pada pertanggungjawaban pada saat ada di dunia. Sebagaimana oleh Nabi disitir di dalam sebuah hadis, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu, ya, kullukum, setiap dari kalian itu sejatinya adalah yang memiliki tugas menjaga. Bahasa ekstrimnya pemimpin. Setidak-tidaknya itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Ku anfusakum, jagalah jiwa dan diri kalian semua. Itu
batas minimal yang terakhir. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian itu mesti dimintakan pertanggungjawaban dari tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh kalian sebagai penjagaan tadi, atau yang dijaganya tadi. Kerjakan tidak dengan baik. Al-Hadisil Akhiri panjang sekali, ini gak mungkin Al-Fakir sampaikan dengan detail dan tuntas. Jadi kita mesti iman dengan hari akhir lah. Kalau kita meyakini, mengimani dengan baik akan adanya hari akhir sebagai hari penutupan lembaran yang pertama, mengacu menuju kepada lembaran berikutnya untuk mempertanggungjawabkan amal, maka ini akan menjadi semacam semacam ibroh buat kita, pelajaran buat kita, atau mungkin sebagai rem buat kita dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini. Tidak berpikir semena-mena, tidak berpikir seenaknya deh. Atau kalau dalam bahasa Sunda biasanya disebut tidak berpikir apa kata nanti kumaha engke, tapi berpikir engke na kumaha. Nah, ini menjadi penting, basis kita meyakini akan adanya hari akhir. So, kalau kita tidak meyakini, tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir, maka yang terjadi kita lost control. Karena mesti berpikir akhirnya kemudian kumaha engke. Nantinya akan seperti apa itu udah dia pikirin. Karena dia berpikir tidak akan ada pertanggungjawaban. Dia berpikir bahwa akan selesai di dunia cukup, tidak akan ada lanjutan proses kehidupan yang abadi nanti di akhir. Lah kemudian yang terakhir dari hadis yang berbicara tentang rukun iman adalah antu'mina bil qada'i wal qadar. Dibalik juga nggak apa-apa. Yang kelima adalah ini, kemudian yang keenam yang tadi. Kita mesti iman dengan qada dan qadar. Qada itu programnya Allah fil lauhil mahfuz. Programnya Allah sejak zaman azali berkaitan dengan hambanya yang sudah Allah programkan akan ada berapa miliar juta, kira-kira begitu. Akan ada berapa miliar min ladun Adam ila yaumil kiamah. Itu sudah Allah bikinkan blueprint-nya. Dan itu namanya qada. Di sana juga tercantum qada yang mubram maupun qada yang mu'allaq, si A si B. Nah, kemudian pengejawantahan dari qada itu namanya qadar. Itu namanya takdir yang telah Allah tentukan, juga sama di dalam lauh mahfuznya sudah. Di dalam blueprint-nya Allah Subhanahu wa taala sudah betul-betul Allah cantum. Lah, kalau kita memahami dengan baik, kalau kita mengimani dengan baik soal qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti nyambung pikiran kita, ingatan kita, cara pandang kita dengan sesuatu yang niscaya, yang faktual yang ada di hadapan kita soal perbedaan-perbedaan tadi. Mohon maaf, misalnya dimulai dari yang sederhana. Kita punya tetangga kayak ini. Itu kalau dasarnya kita memiliki pemahaman yang kuat soal takdir
qada dan takdirnya Allah, maka kita akan happy ending saja dengan bertetangga dengan siapapun. Ini gambaran-gambaran kecil dari prinsip-prinsip bertoleransi dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Jadi dengan kita happy, dengan kita santai, dengan kita tenang, maka sebenarnya akan ada dampak lanjutan terkait dengan kewajiban yang mesti kita jalankan. Apa itu? Hukukul jiran, hak bertetangga. Sebaliknya, pada saat kita tidak memiliki pemahaman yang baik, tidak memiliki keyakinan yang baik soal antu'mina bil qada'i wal qadari, untuk iman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pemahaman kita kurang dalam, pemahaman kita kurang baik, yang terjadi ngersulah saja bisa jadi. Tetangganya kayak begini, tetangganya kayak begini, tetangganya kayak begini, sehingga yang terjadi akhirnya tidak happy, tidak tenang, tidak senang, ngererut sendiri akhirnya. Itu contoh yang paling sederhana. Termasuk persoalan-persoalan yang jauh lebih makro, misalnya dalam konteks berbangsa, bahwa kita sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, harus memahami dengan baik fakta, sejarah, bukti bahwa kita sebagai bangsa itu betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan ini mesti kita jaga sebagai bagian dari yang mayoritas. Kita tidak boleh jumawa. Kita harus ingat bahwa takdir Allah telah menentukan bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu merdeka dengan seluruh atau disebabkan, diwasilahi oleh seluruh elemen anak bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, ras, budaya, dan seterusnya. Fakta inilah yang harus menjadi acuan kita untuk kita kemudian bisa memiliki kelegawaan cara berpikir, memiliki wawasan yang baik, yang luas, dan yang lebih tepatnya lagi tadi untuk memiliki pemahaman toleransi yang cukup. Kita tidak mungkin memaksakan misalnya tetangga kita atau barangkali saudara jauh kita yang belum satu agama dengan kita untuk kita paksa, gak mungkin. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Namanya ar-rusydu, hidayah itu telah jelas. Nabi sendiri pada saat bermunajat terus-menerus meminta agar kemudian Abi Thalib masuk Islam, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innal huda hudallah, sesungguhnya hidayah itu adalah hudallah. Atau dalam ayat yang berbeda yang khusus berkaitan dengan teguran Allah kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada saudaramu atau kepada orang-orang yang kau cintai, sekalipun itu adalah katakan paman. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang bakal memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi sekali lagi dalam konteks beragama, Nabi saja tidak bisa memaksa. Nabi saja itu betul-betul ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Makanya Kanjeng Nabi pada saat menjadi Nabi di Madinah, Kanjeng Nabi pada saat itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai piagam Madinah. Piagam Madinah ini semacam rambu-rambu untuk
semacam instrumen kebersamaan bagi penduduk Madinah yang tentu di sana ada kebinekaan tadi, karena tidak semua Madinah pada saat itu muslim. Ada juga Yahudinya, ada juga Nasraninya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Piagam Madinah itu tidak dalam konteks ngatur supaya kemudian penduduk Madinah menjadi muslim semua, tidak. Tetapi mengatur soal bagaimana sebagai penduduk Madinah, sebagai warga negara Madinah itu tunduk dengan aturan-aturan yang ada. Dan perang yang dilakukan oleh Nabi juga tidak atas dasar semata-mata kemudian main perang saja, tetapi didasarkan kepada sebab-sebab yang terlebih dahulu dilanggar oleh mereka. Setelah perjanjian itu dilanggar, baru kemudian ada namanya tindakan peperangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini gambaran yang mesti dipahami oleh kita soal bagaimana toleransi. Dan karena itu kemudian sekali lagi Nahdlatul Ulama berkebutuhan mempelopori namanya pemahaman toleransi tadi. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan merawat kebangsaan kita yang majemuk ini, merawat kebinekaan kita yang niscaya, di mana bangsa kita terdiri dari berapa 3.000 sekian suku. Kemudian untuk menjaga keberagaman kita yang memang sedari awal bangsa Indonesia tidak satu ideologi, tidak satu agama. Bahkan di dalam faktanya di dalam Islam sendiri ada beberapa firqah-firqah ta'ifah yang beda. Fakta inilah yang mesti kemudian kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana inilah sebenarnya basis utama toleransi. Jadi toleransi itu bukan sebuah konsep yang, mohon maaf, kebablasan bukan, tetapi konsep yang lebih kepada bersifat mengatur hubungan sesama antar kita yang tadi di awal sudah Fakir singgung soal dipastikan akan adanya perbedaan karena beda-beda kepala, beda-beda fisik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi karenanya kemudian Nahdlatul Ulama berkebutuhan untuk terus-menerus menyampaikan konsep-konsep tawassuti, konsep-konsep toleransi, konsep-konsep tasamuh. Tawassuti itu juga bagian dari turunan tasamuh tadi. Meskipun itu adalah menjadi bagian dari prinsip utamanya, tetapi menurut pemahaman Al-Fakir itu lanjutan. Orang kalau kemudian pikiran dan pemahamannya adalah betul-betul longgar, tidak kaku, longgar yang proporsional, tidak kaku yang proporsional, itu dipastikan akan memiliki cara pandang yang tawassul, yang tengah, yang iktidal, yang tidak tatarruf, yang tidak tasaddud. Tatarruf itu, tasaddud itu biasanya kanan banget, jabariyah. Tatarruf itu bisa jadi pada satu saat kiri banget. Lah kita sebagai bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama mesti mengembangkan cara berpikir yang tawasud tadi, yang iktidal tadi, yang basisnya tadi untuk bisa iktidal, untuk bisa tawasud itu adalah kearifan tadi. Lah arif itu basis dari orang dapat bersikap toleran kepada sesama atau kepada siapa. Ya karena menyadari akan takdir Allah yang faktanya begitu, menyadari akan takdir Allah yang faktanya setiap orang beda-beda. Ada 100 kepala kan ada 100 cara berpikir, ada 100 orang akan ada 100 kemampuan mengerjakan A, B, C, D dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya aturan-aturan itu kaku misalnya, ya menjadi masyaqqah bagi para pemeluknya. Satu contoh misalnya di dalam ibadah itu kan begitu longgar. Yang pertama misalnya, hukum itu selalu ada dua, ada hukum yang bersifat normal, ada hukum yang kedua yang bersifat tidak normal. Di istilahnya ada istilah
darurat